Selamat pagi, sahabat Kristiani. Pagi ini saya semangat karena ada satu topik di Alkitab yang saya merasa pagi ini Tuhan, saya memahami dari sisi apa? Saya memahami firman Tuhan ini dari sisi yang berbeda. Itu topik ini menarik nih. Sahabat Kristiani, kita coba sama-sama dalamin ya. Itu topik yang di Matius itu, Matius orang muda yang kaya. Nah, ada beberapa poin yang saya merasa sebelumnya yang saya melihat ada di topik ini satu kefrustasian gitu. Ketika kita melihat firman itu dari satu sisi yang salah, ya saya bilang sisi yang salah karena saya merasa apa yang selama ini saya berpikir tentang topik itu, saya sepertinya melihat dari sisi yang salah. Tapi ketika pagi ini saya mendapatkan satu sisi yang berbeda, nah itu yang saya semangat. Jadi dalam topik itu kan ada seorang kaya yang datang kepada Yesus, di mana Yesus bilang, orang kaya itu bilang, "Guru, apa yang saya mau lakukan dalam kehidupan saya?" Zaman itu kan zaman Yesus kan masih hukum Taurat ya. Jadi Yesus itu sebenarnya hidup di hukum Taurat, menjalani hukum-hukum Taurat karena belum ada hukum Yesus, hukum kasih belum ada. Hukum kasih itu ada setelah Yesus menjalani kehidupan perintahlah Bapa, mulai dari lahir sampai mati di kayu salib, bangkit dari kubur naik ke sorga, itu baru ada hukum Yesus. Dan kita ini baru ada di hukum Yesus. Yesus nggak ada di hukum Yesus nggak ada. Yesus itu hidup di hukum Taurat sambil mengajarkan hukumnya dia, sambil mengajarkan ajaran dia gitu. Jadi dia di hidupnya Yesus itu masih menjalani hukum Taurat, dan di dalam dia hidup di dalam zaman hukum Taurat, dia mengajarkan ajarannya gitu. Jadi demikian juga dengan anak muda itu. Anak muda itu yang kaya itu dia hidup di zaman hukum Taurat, yaitu 10 hukum itu. Jangan membunuh, jangan ini, jangan mencuri, jangan ini. Ya memang orang kaya mana mau buat apa membunuh ya kan? Buat apa mencuri, buat apa ini segala macam, itu bukan tantangan bagi orang kaya. Dan pada masa itu, waktu itu dia berkata kepada Yesus, waktu Yesus datang ke dia, ini saya sudah lakukan semua itu saya sudah lakukan katanya. Tapi ada hal yang menarik di sana adalah ketika Yesus bilang begini, ya udah, kalau kamu mau sempurna, juallah semua hartamu. Nah, itu masalahnya. Karena bagi orang kaya ya yang lahir tumbuh besar di dalam keluarga kaya, berbohong, mencuri, menyakiti orang lain, itu bukan masalah dia. Buat apa dia kan? Orang yang mencuri karena kekurangan kok. Orang karena bisa ribut itu karena
mau merebut sesuatu gitu kan. Nah itu yang menarik itu. Jadi ketika anak muda itu bilang, wah semua itu saya udah lakukan katanya. Yesus cuma bilang satu hal, ya oke kalau kayak gitu. Juallah semua hartamu dan bagi-bagi kepada banyak orang-orang susah, baru kamu datang ke saya. Nah di situ orang kaya menyerah. Anak muda yang kaya itu menyerah. Tetapi yang menarik, yang itu ada satu cerita yang menarik ya, di mana memang kadang kita merasa bersih gitu ya, kadang kita merasa kita kita fine, kita tidak melakukan banyak dosa. Ya memang karena kita nggak perlu lakukan itu. Karena memang kita udah ada di satu kehidupan yang orang kaya ngapain sih berbohong gitu kan? Orang kaya ngapain sih mencuri? Orang kaya ngapain sih membunuh? Bodoh kan? Nah, tapi ini yang sebenarnya sering menjadi masalah. Jadi ketika kita ada di satu kehidupan yang tidak melakukan dosa, tapi bukan berarti bahwa kita sudah melewati itu gitu, bahwa kita sudah uh, apa lul, apa namanya, kita nggak melakukan itu bukan karena kita mampu melakukan, karena emang kita nggak perlu melakukan kan kayak gitu kira-kiranya. Nah itu sisi lain. Tapi yang menarik ini, ketika Yesus berkata begini, ini yang saya bilang, ketika kita melihat dari sisi yang salah, maka kita akan frustasi. Dia bilang begini, lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah onta tahu dong, jarum tahu dong. Ini ada jarum. Ini jarum. Ya kan? Lubang nih. Kadang kalau saya udah ke orang tua ini masukin lubang ini aja, benangnya aja udah minta tolong saya sama anak saya. Tapi lebih mudah onta masuk ke situ, lewatin lubang itu, daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, ini yang menarik. Ketika kita melihat dari satu sisi yang salah, maka semua kita akan menvonis, wah orang kaya tidak mungkin ke sorga katanya. Orang kaya itu sudah selesai. Orang kaya tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Akhirnya apa? Banyak orang kaya, banyak orang yang seperti tadi anak muda itu merasa, ngapain ya? Gak mungkin kok saya masuk dalam kerajaan sorga gitu. Karena ada juga ayat pendukung nih. Ini ayat pendukung yang memperlihatkan seolah kerajaan Tuhan itu hanya untuk orang-orang susah. Kan ada, hai orang yang letih lesu, datanglah kepadaku maka kamu akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi seolah Yesus pun hanya memanggil orang-orang yang letih lesu. Itu dong yang letih lesu, saudara Kristen itu dong. Letih lesu, artinya orang-orang yang sudah nggak punya harapan gitu. Nah ini kalau selalu konotasinya di otak kita ini, di pikiran kita ini, orang kaya, orang yang letih lesu itu, semua itu kalau kita melihat dari sisi keadaan sosial, kekayaan material, nah semua akan salah. Semua akan menjadi salah. Yang letih lesu itu bukan berarti hanya orang-orang susah. Banyak orang kaya sekarang letih lesu. Banyak orang pengusaha kaya yang letih lesu. Bahkan ada yang bunuh diri. Kita lihat banyak orang sukses bunuh diri. Banyak orang kaya bunuh diri. Kenapa? Letih lesu. Masalah kehidupannya itu rumit, banyak sekali. Jadi ketika kita melihat bahwa yang letih lesu itu hanya orang susah, orang yang miskin, orang yang nggak makan, nah itu juga adalah satu pola pikir yang salah. Tidak, Yesus tidak memanggil orang yang miskin harta, enggak.
Yesus tidak memanggil orang yang letih lesu karena nggak makan. Enggak. Yesus memanggil orang yang letih lesu menghadapi masalah kehidupannya. Menghadapi masalah kehidupannya. Ya tergantung. Saya ada teman dengar ya, saya nggak kenal banget sih. Tapi saya dengar teman satu gereja yang punya karyawan 3.000 orang. Ya, ketika perusahaannya mengalami masalah, dia capek. Dia capek, hampir frustasi. Hingga kemudian Tuhan menolong dia. Dia letih lesu di dalam keadaannya. Yang harus memikirkan 3.000 karyawannya, perusahaannya, urusan bank, urusan hukum. Iya kan? Jadi kita jangan melihat panggilan Tuhan itu kepada orang miskin harta. Bukan. Jangan kita melihat panggilan yang letih lesu itu kepada orang yang tidak makan, yang tidak punya rumah, yang tidak punya uang, yang tidak punya. Bukan. Demikian juga dengan orang kaya tadi, yang anak muda itu. Kita melihat, dia punya namanya anak orang kaya gitu kan. Tapi dia kaya di materi, tapi dia tidak kaya di hati itu tadi. Karena apa? Ketika dia bilang jual hartamu, wah, dia takut saya akan miskin. Dia pergi. Nah, tapi yang menarik ini adalah yang saya bilang itu tadi. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Setuju nggak? Setujulah. Setujulah. Kenapa? Karena orang kaya hidupnya itu udah settle gitu loh. Tadi yang saya cerita itu hanya sedikit orang kaya yang mengalami masalah itu. Kebanyakan orang kaya dari lahirnya itu sudah semua hidupnya settle. Semua hidupnya itu sudah ready, sudah semua. Dia minta ini ada, dia minta ini ada, dia minta. Kalau orang sudah seperti itu, tidak ada mengalami masalah dalam usahanya, tidak mengalami masalah dalam kehidupannya, tidak mengalami masalah dalam rumah tangganya. Ya ngapain dia cari Tuhan? Ngapain? Orang yang cari Tuhan itu adalah orang yang sudah tidak punya jalan keluar sebenarnya. Yang sudah tidak punya jalan keluar. Jadi kalau orang punya masalah, hidupnya sudah mentok, ada dua jalan keluarnya. Satu frustasi, bisa bunuh diri, dan satu Tuhan. Jadi yang seperti ini sih sebenarnya yang Tuhan panggil. Jadi semua orang yang datang kepada Tuhan itu pasti ada alasan. Ada nggak yang ikut-ikutan? Banyak. Tapi ketika orang hanya datang kepada Tuhan hanya karena ikut-ikutan, atau mungkin karena dari keluarganya Kristen, dia datang ke gereja. Tapi kita lihat bagaimana Yesus menolak mereka kan. Menolak orang-orang yang ikut-ikutan. Ketika banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Ngapain kalian ikut saya, katanya. Artinya Yesus itu nggak terlalu respon juga kepada orang yang datang kepada dia hanya karena ikut-ikutan gitu kan. Ikut-ikutan. Ya keluarga Kristen, ya udah datang ke gereja. Temannya, keluarganya semua Kristen, ya itu pergi ke gereja atau buat KTP Kristen. Nah, kayak gitu-gitu saya merasa Tuhan nggak terlalu respon baik. Ada penolakan, dia sendiri kan tolak. Ngapain kamu, pergi aja, katanya. Jadi yang menarik yang tadi, ini menarik terus nih, tapi nggak sampai ke poinnya. Yang menarik tadi adalah lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah, artinya ada kan? Artinya bisa kan? Selama ini kan kita lihat di lubang jarum, kita lihat onta, nggak mungkin gitu, frustasi. Nggak ada lah, nggak mungkin. Tetapi ketika kita lihat lebih mudah, artinya bisa gitu. Artinya nggak ada yang mustahil.
Kemudian kan Tuhan, ya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan katanya. Nah ini poinnya. Ini poinnya. Segala hal masalah yang manusia berpikir tidak bisa, ada jalan keluar, yaitu Tuhan. Segala hal yang orang berpikir, oh itu mustahil. Itu mustahil. Iya kan? Sorry, bentar. Itu mustahil. Tapi di dalam Tuhan, enggak tuh. Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, itu poinnya. Saudara Kristiani, jangan pernah berpikir mustahil. Jangan. Sebagai manusia, banyak hal yang kita tidak mampu lakukan. Sebagai manusia, banyak hal yang kita tidak sanggup lakukan dengan kemampuan diri sendiri, dengan kemampuan finansial kita, dengan kemampuan keluarga kita. Tetapi ada yang tidak mustahil. Itu bagi Tuhan. Saudara Kristiani, ini adalah yang memberikan harapan besar kepada setiap kita. Gak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Sedangkan onta masuk lubang jarum aja bisa gitu loh. Masa kita yang biasa aja mungkin untuk masalah-masalah kita itu gak seperti masalah seekor onta masuk lubang jarum. Wah itu mah kita mungkin masalah kita hanya biasa aja. Mungkin kita hanya perlu lebih kerja keras. Mungkin kita perlu hanya lebih rendah hati. Mungkin kita hanya perlu lebih berpikir, maintenance, minta nasihat. Gak seperti itu juga kan. Masalah onta masuk lubang jarum hal yang mustahil. Kehidupan kita ini sebenarnya mungkin masih biasa saja. Tapi seringkali kita melihat luar biasa. Jadi sekali lagi ini yang saya merasa semangat pagi hari ini. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Sedangkan onta masuk lubang jarum aja mungkin kok. Iya kan? Apalagi masalah-masalah hidup kita. Mungkin lebih kerja keras aja. Mungkin lebih mendekatkan diri, lebih rendah hati, lebih berdoa saja kali. Ya seperti kayak gitu. Jadi yang saya melihat adalah, wow, kehidupan saya masih lebih mudah daripada onta masuk jarum. Artinya Tuhan masih lebih mudah menolong saya. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Tetapi kalau kita melihat dari tingkat kesulitan, Tuhan saya akan masih lebih mudah menjalani kehidupan saya di dalam Tuhan lebih daripada banyak orang yang di luar sana yang bahkan ada menurut penilaian kasat mata tidak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan semua mungkin. Ini yang membuat saudara Kristiani saya semangat. Saya mau simpan ini di video ini. Saya ingin suatu saat saya melihat ini. Dan terus melihat ini. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bahwa di dalam Tuhan semua bisa. Semua mungkin. Semakin bisa lebih mudah. Yaitu bagaimana cara Tuhan untuk membuat hidup kita lebih mudah. Semua tergantung Tuhan juga. Dan tergantung bagaimana kita yang selalu percaya, yang selalu melihat bahwa segala hal, segala sesuatu di dalam Tuhan itu mungkin. Tidak ada yang mungkin di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Selamat pagi sahabat Kristiani, Tuhan Yesus memberkati. Amin.